Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Debbie Oktora. Di video kali ini saya akan membuat kue putu ayu gula merah. Kue jadul yang bikin kangen. Biasanya dijual di sore atau malam hari. Nah, sekarang bisa kita bikin sendiri di rumah. Tonton terus videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya YouTube channel Debbie Oktora. Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dulu ya. 200 ml santan instan, 180 ml air daun pandan yang di blender, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan pasta pandan, 1 sendok teh SP, 6 butir telur, 380 gram terigu protein sedang, 325 gram gula pasir. Dan siapkan juga setengah butir kelapa parut yang muda, 1 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, dan juga 200 gram gula merah yang diiris tipis-tipis. Tipsnya adalah teman-teman harus menggunakan kelapa parut yang muda ya. Kalau yang tua nanti kelapa parutnya pas dikukus jadi berwarna coklat. Ini dia kelapa parut, garam, dan daun pandan yang dikukus dulu selama 10 menit. Selanjutnya kita oles loyang untuk kukus ya. Di sini saya menggunakan Carlo. Olesi semua bagian loyang sampai rata. Nah, seperti ini sudah terolesi semua. Kalau tidak rata nanti ada yang nempel di bagian yang lainnya. Oh iya, kelapa parut sama garamnya tadi diaduk rata ya. Kemudian masukkan kelapa parut ke dalam loyang. Pilih kelapa parut yang masih muda, sehingga nanti setelah dikukus berwarna tetap putih. Tapi kalau kelapa parutnya sudah tua, nanti warnanya menjadi kecoklatan. Tekan-tekan kelapa parut di dalam loyang biar padat. Nah, seperti ini contohnya, biar tidak buyar ketika sudah matang. Siapkan wadah, lalu pecahkan telur satu persatu. Pastikan telur yang dipakai itu harus fresh ya teman-teman, biar tidak menulari baunya ke yang lain. Kemudian tuangkan gula pasir. Lalu masukkan garam dan juga emulsi atau SP. Setelah telur, gula, garam, dan emulsi atau SP dimasukkan dalam suatu wadah, lalu kita mixer sampai adonan berwarna putih dan kental berjejak. Seperti ini contohnya ya, kental berjejak, membentuk adonan seperti pita. Turunkan kecepatan mixer ke yang paling rendah. Lalu masukkan terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk rata. Kemudian masukkan santan sedikit demi sedikit juga sambil diaduk rata. Dan juga air pandan sedikit demi sedikit. Nah, air pandan ini saya campurkan 10 sampai 15 lembar daun pandan dan ditambah 180 ml air, kemudian di blender sampai halus lalu disaring. Kalau misalkan warnanya belum hijau banget, kita bisa tambahkan 1 sendok makan pasta pandan. Jika teman-teman punya daun suji di rumah, bisa di blender dengan daun pandan sekalian ya untuk warna yang alami. Tapi jika tidak ada, bisa pakai pasta pandan aja. Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang, setengah bagian aja. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan atau kelakat. Pastikan kukusannya sudah mendidih ya, baru masukkan loyangnya. Nah, untuk kukusan seperti ini tidak saya lapisi tutupnya dengan serbet ya, karena airnya sudah menetes di sisi kiri kanan dari tutupnya. Berbeda dengan
Kukusan yang saya pakai tadi untuk mengukus kelapa. Karena tutupnya bulat, jadi harus ditutup dengan serbet. Karena biar airnya tidak menetes ke loyang. Nah, ini yang menyebabkan kue menjadi bantet. Setelah dikukus selama 10 menit, keluarkan loyang di dalam kukusan. Oh iya, untuk mengukus putu ayu gula merah ini gunakan api sedang cenderung besar ya. Keluarkan loyang dari kukusan dan jangan lupa kukusannya ditutup lagi. Kemudian taburi atasnya adonan dengan gula merah. Gula merahnya agak sedikit mencair nih teman-teman, jadi agak lengket. Setelah gula merahnya ditabur dengan rata, sekarang kita masukkan setengah bagian lagi adonan yang tadi. Karena ini adonannya cukup banyak, tidak semua adonan saya masukkan ke dalam loyang ya teman-teman. Ada sisa sedikit, saya masukkan ke dalam loyang kecil-kecil sebanyak 2 buah. Lanjut dikukus lagi ya, kurang lebih 20 menit dikukus lagi dengan api sedang cenderung besar. Nah, ini sudah 20 menit waktu mengukusnya. Sekarang kita angkat loyangnya. Setelah diangkat dari kukusan, saya diamkan dulu sampai kuenya agak dingin. Setelah itu baru saya coba untuk merenggangkan kuenya dari loyangnya. Bismillah, kita tuang kuenya ke dalam piring. Semoga kelapanya turun semua ya, tidak ada yang menempel di loyang. Nah, itulah kenapa saya suka diamkan dulu di dalam loyang biar kelapanya set, baru bisa kita tuangkan ke dalam piring. Yuk kita lihat kuenya. Yes, alhamdulillah. Kelapanya tidak ada yang menempel di dalam loyang. Dan ini 2 cetakan kecil dari kelebihan adonan yang tadi. Yuk kita icip yuk, putu ayu gula merah. Dan ini adalah potongan per slice-nya. Di tengahnya ada gula merah. Bismillah, kita icip ya. Masya Allah, ini enak. Putu ayu gula merah enak banget. Recommended. Ada gurih dari kelapa dan manis dari gula merah. Cake-nya juga lembut. Kalian harus coba deh di rumah. Recommended banget. Putu ayu gula merahnya sudah selesai. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton YouTube channel Debbie Oktora. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.